Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau lalai. Hukum melakukan sujud ini adalah sunnah, karena sujud ini dianjurkan jika seseorang di dalam sholatnya lupa atau lalai melakukan perkara sunnah tertentu. Lalu apa saja perkara sunnah tersebut? Pertama, meninggalkan sunnah ab'ad atau sebagian dari sunnah ab'ad di dalam sholat. Kita tahu bahwa di dalam sholat ada istilah sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang apabila ditinggalkan kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat apabila ditinggalkan atau terlupa kita tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah ab'ad tersebut adalah: pertama, membaca doa kunut, berdiri ketika membaca doa kunut, membaca sholawat ketika kunut, membaca sholawat Nabi pada waktu tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada waktu tasyahud akhir. Lalu yang dimaksud dengan sebagian sunnah ab'ad adalah seperti bacaan sholawat ketika kunut, bacaan sholawat ketika tasyahud awal, karena keduanya adalah sunnah ab'ad yang berada dalam sunnah ab'ad, yaitu kunut dan tasyahud awal. Adapun sholawat pada tasyahud akhir hukumnya adalah wajib karena termasuk rukun sholat. Kedua, ragu pada jumlah rakaat sholat. Di antara tipu daya syaitan dalam mengganggu kehusyuan sholat seseorang adalah membuat orang itu ragu pada rakaat sholatnya, sehingga Rasulullah memberikan solusi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Apabila salah satu dari kalian ragu dalam sholat, kemudian tidak tahu jumlah rakaat sholat, apakah 3 atau 4, maka hendaknya dia membuang keraguan itu dan menetapkan keyakinannya, kemudian sujud sebanyak 2 kali atau sujud sahwi. Jika sholatnya ternyata 5 rakaat, maka sujudnya akan menggenapkan sholatnya, dan andaikan dia sholat memang 4 rakaat, maka sujudnya menjadi targhiman atau penghinaan untuk syaitan. Hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang ragu pada jumlah rakaat sholat, misalnya apakah dia 3 atau 4, maka hendaknya dia memilih jumlah rakaat yang lebih sedikit, kemudian menyempurnakan sisanya, lalu dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Fungsi dari sujud sahwi itu adalah sebagai penyempurna dari kemungkinan sholat yang dilakukan lebih. Andaikan sholatnya tepat, maka sujud sahwi yang dilakukan sebagai serangan balik untuk syaitan. Ibnu Ruslan dalam Zubatnya mengatakan, wasyakkuhu qabla salami fi adad lam ya'tamid ala qaulin ahad. Keraguan orang yang sholat dalam masalah jumlah rakaat sebelum salam tidak perlu berpegang kepada pendapat seorang pun dalam menentukan jumlah rakaatnya. Lakin ala yakinihi wa huwal aqal wal ya'ti bil baqi wa yasjud lil khalal. Akan tetapi dia harus berpegang pada keyakinannya dengan memilih jumlah rakaat yang lebih sedikit dan menyempurnakan kekurangannya dengan melakukan sujud sahwi karena kelupaannya. Kasus tadi ketika seseorang ragu di tengah-tengah sholat. Adapun jika keraguan datang sesudah selesai melaksanakan sholat, maka tidak berpengaruh pada keabsahan sholat atau kesempurnaan sholat, karena sholatnya sudah selesai. Kecuali jika ragu pada niat dan takbiratul ihram, maka keraguan seperti itu tetap berpengaruh terhadap keabsahan sholat meskipun sholat sudah selesai dikerjakan dan sholatnya harus diulang. Sebab yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat jika disengaja. Ada beberapa perilaku jika dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat, namun jika tidak disengaja sholatnya tetap sah. Hanya saja disunnahkan untuk sujud sahwi, seperti berbicara dengan kalimat yang sedikit atau menambah jumlah rakaat sholat tanpa sengaja. 4. Memindahkan rukun sholat atau sunnah ab'ad pada bukan tempatnya. Contoh dalam kasus ini adalah seperti orang membaca Fatihah ketika tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir ketika duduk istirahat, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita melakukan sujud sahwi? Pelaksanaan sujud sahwi tidak berbeda dengan sujud biasa dalam sholat. Hanya saja sujud sahwi dilakukan karena sebab-sebab tertentu dan berniat untuk sujud sahwi ketika hendak melakukannya. Bacaannya pun sama dengan bacaan ketika sholat biasa, berupa puji-pujian kepada Allah. Karena tidak ada bacaan yang spesifik dalam sujud sahwi, sebagian ulama memandang baik ketika sujud sahwi membaca Subhana man la yanam wa la yashu atau Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Doa tersebut dibaca ketika sujud sahwi yang dilakukan karena lupa mengerjakan sunnah ab'ad.
Namun, jika meninggalkan sunnah abad dengan sengaja, maka bacaan ketika sujud sahwi adalah berupa istighfar. Wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan fayastaghfirullaha fi sujudihi. Adapun jika penyebab sujud sahwi dilakukan secara sengaja, maka bacaan ketika sujud adalah istighfar. Kemudian waktu pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan pada waktu duduk tasyahud akhir sebelum salam. Sujud sahwi akan gugur apabila sudah salam, kecuali jika memenuhi 3 syarat. Pertama, salam ketika lupa sujud sahwi. Kemudian jarak antara salam dan sujud tidak terlalu lama. Kemudian tidak terkena najis atau hadas atau berpaling dari kiblat dalam waktu yang agak lama sesudah salam.